Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, apakah kalian pernah menonton film horor yang hantunya menuntut balas pada pembunuhnya? Film horor seperti ini cukup banyak ya teman-teman. Misalnya saja film dari Indonesia yang berjudul Sundel Bolong yang diperankan oleh sang legenda Susana. Namun, siapa sangka kejadian yang biasanya kita lihat di film benar-benar ada di dunia nyata loh teman-teman. Hingga akhirnya pelaku pembunuhan ini harus mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel tahanan. Serem banget kan? Gimana kisahnya pelaku bisa sampai membunuh dan mengapa pelaku bisa mengakhiri hidupnya di sel tahanan? Benarkah karena dihantui sosok korbannya? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, boleh tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, gak usah lama-lama lagi. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Tragedi ini bermula ketika Supendi, 46 tahun, dan Wahyu Puji Hartini, atau yang kerap disapa Ana, berusia 34 tahun, saling berkenalan di sebuah warung di daerah Telogosari, Semarang pada tanggal 15 Maret 2014 lalu. Menurut keterangan Supendi, keduanya sama-sama saling tertarik setelah berkenalan dan saling mengobrol di warung tersebut. Bahkan, Supendi pun membayarkan pesanan makanan yang dibeli oleh Ana sebesar Rp20.000. Setelah beberapa saat mengobrol di warung, Supendi pun mengajak Ana untuk pergi ke sebuah tempat. Ana pun menyetujuinya, dan keduanya pun pergi bersama-sama. Ana saat itu berkendara menggunakan sepedanya. Dan rupanya, ia dibawa ke sebuah rumah kosong di daerah Telogosari Kulon. Ana pun tak menolak dan langsung masuk ke rumah kosong itu bersama Supendi. Di dalam, Supendi melancarkan rayuan-rayuan mautnya pada Ana, sehingga Ana pun terlena dan mau ketika diajak untuk berhubungan badan dengan Supendi. Padahal, keduanya baru saja saling mengenal satu sama lainnya. Ketika selesai berhubungan satu kali, Supendi pun meminta lagi. Namun saat meminta yang kedua kalinya, Ana mengatakan kalau dia sedang datang bulan. Supendi pun merasa kaget. Dia pun mengecek menggunakan senter dari handphonenya, apakah Ana betul-betul sedang datang bulan atau tidak. Dan ternyata memang benar, Ana sedang datang bulan. Supendi pun tiba-tiba marah dan gelam mata. Ia merasa telah dibohongi. Supendi lantas mengambil sebuah balok kayu, kemudian memukul kepala Ana dan perutnya, hingga Ana bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Setelah menunggu beberapa saat, dirasa Ana sudah meninggal, Supendi pun membawa Ana keluar. Sebelum membuang jasad Ana, Supendi pun mengambil perhiasan yang Ana pakai pada saat itu, kemudian membuang jasad Ana di sebuah tandon air, dengan memasukkan bagian kepala terlebih dahulu. Namun teman-teman, sekali lagi kesaksian ini hanya berdasarkan keterangan Supendi ya. Kita tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak. Setelah selesai melakukan aksi bejatnya itu, Supendi pun kabur dengan membawa sepeda Ana. Sebelum melarikan diri ke rumahnya di daerah Brebes, Supendi sempat menjual sepeda Ana seharga Rp100.000 dan perhiasannya sebesar Rp300.000 di daerah Genuk, Semarang. 9 hari kemudian, pada tanggal 24 Maret 2014, jasad Ana ditemukan oleh seorang pria bernama Sukemi. Saat itu, Sukemi hendak mandi di rumah kosong tersebut sekitar pukul 6 sore. Sukemi memang biasa menumpang di rumah itu dan tugasnya untuk bersih-bersih. Namun, saat kejadian pembunuhan terjadi, Sukemi mengaku sedang pergi ke rumah saudaranya. Sukemi begitu kaget ketika dia akan mengambil air di tandon air. Sebuah jasad wanita terlihat dengan keadaan sudah membengkak dan bagian atasnya tidak mengenakan busana. Tidak pikir panjang, Sukemi pun segera melapor kepada polisi. Polisi pun segera datang dan memeriksa jasad wanita tanpa identitas di dalam tandon air tersebut. Berdasarkan hasil keterangan saksi, diketahuilah jasad wanita itu bernama Ana. Dan dia memang sudah seminggu lebih ini dinyatakan menghilang. Terduga pelaku pun segera dicari oleh polisi. Hingga akhirnya, selama 8 jam saja, polisi sudah berhasil membekuk Supendi di rumahnya di daerah Brebes. Selama 6 jam diinterogasi, Supendi selalu menjawab dengan berbelit-belit. Namun pada akhirnya, ia pun mengakui perbuatannya yang telah membunuh Ana dan mencuri barang-barangnya. Saat diwawancara, Supendi mengaku kalau dia sudah kemasukan setan sedikit pada saat melakukan aksi bejatnya itu.
Padahal kelakuannya udah lebih-lebih dari setan ya teman-teman. Lantas, siapa sebenarnya Wahyu Puji Hartini alias Ana ini? Diketahui Ana merupakan warga Brumbungan, Semarang Tengah, yang memang sudah dinyatakan hilang sekitar 1 minggu lebih oleh pihak keluarganya. Pada saat meninggalkan rumah, Ana tidak pamit pada siapapun, termasuk pada suaminya. Mereka pun hilang kontak dan ponsel Ana pun sudah tidak bisa dihubungi lagi. Agus Supriyanto, suami Ana, sangat terpukul dengan kejadian ini. Pihak keluarga pun meminta Supendi dihukum seberat-beratnya. Setelah proses otopsi selesai, jasad Ana pun diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Terlihat Agus pun menangis saat di pemakaman istrinya tersebut. Ana pun dimakamkan di daerah Bregota, Semarang. Supendi sendiri sepertinya memang pria hidung belang. Ia diketahui telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Supendi pun terancam pasal berlapis karena telah melakukan pembunuhan dan pencurian. Namun polisi masih menyelidiki lebih dalam apakah pembunuhan itu direncanakan atau tidak. Namun belum sempat kasusnya bergulir di persidangan, Supendi memilih mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel tahanannya di Polsek Pedurungan, Semarang, hanya beberapa hari setelah penangkapannya. Pada tanggal 31 Maret 2014, sekitar pukul 2 pagi, terlihat dari CCTV, Supendi seperti orang gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di sel tahanannya. Saat itu, di dalam sel tahanan, Supendi hanya berdua dengan tahanan lainnya yang bernama Rois. Sekitar pukul 2:30 pagi, Supendi pun tampak memasuki kamar mandi. Namun sampai pukul 3 pagi, petugas yang memantau CCTV mulai curiga karena Supendi belum juga keluar dari kamar mandi. Akhirnya petugas polisi yang berjaga pun datang ke sel tahanan Supendi, kemudian membangunkan Rois. Dan betapa kagetnya mereka ketika memeriksa kamar mandi, melihat Supendi sudah tergantung di dalam kamar mandi itu. Saat ditemukan, kondisi Supendi masih hidup, namun sudah sangat lemas. Akhirnya, ia pun dibawa ke rumah sakit Dr. Karyadi, Semarang. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong, dan Supendi pun dinyatakan meninggal dunia. Menurut pengakuan Rois, rekan sel tahanan Supendi memang tidak banyak bicara. Beberapa kali ia terdengar mengigau saat tidurnya sambil memanggil-manggil nama anaknya seperti orang ketakutan. Dalam rekaman CCTV juga terlihat jelas, Supendi merasa gelisah beberapa saat sebelum ia memutuskan untuk gantung diri. Banyak orang yang percaya Supendi sudah dihantui oleh Ana, korban yang ia bunuh. Hingga akhirnya, ia pun memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri dengan cara menggantung diri. Namun dari pihak kepolisian memberikan keterangan, Supendi mengalami depresi karena telah melakukan pembunuhan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, itu dia kisahnya teman-teman, serem banget ya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Kita harus selalu memiliki rasa curiga pada orang asing, dan jangan mau untuk dibawa pergi. Bukan berarti kita harus bersikap jutek, tetapi kita bisa menolaknya dengan ramah. Karena sekali lagi, rupa-rupa wajah manusia sekarang ini memiliki banyak tipu daya, dan mereka sangat menyeramkan, bahkan lebih menakutkan daripada hantu. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian setuju kalau Supendi telah dihantui Ana hingga akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri? Jangan lupa untuk komen ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.